Yesus. Sorakan haleluya. Katakan haleluya. Shalom umat Tuhan. Shalom gereja Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya kita dalam keadaan yang luar biasa, amin. Karena kita punya Tuhan kita yang luar biasa. Siapa namanya saudara? Tuhan Yesus yang luar biasa. Sekali lagi yuk kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Bangkit gereja Tuhan. Haleluya. Mari kibarkan panji Tuhan. Bagi kemuliaannya maju berperang. Umat pemenang rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Mari sama-sama gereja Tuhan bangkit. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju kemenangan telah diberikan, masa dosa dipandangkan, maka dipulihkan bersorak-sorak. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaan. Maju berperang, umat pemenang rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang, pemenang rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Mari setiap kita yang ada di rumah-rumah, yuk sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita mau bangkit buat Tuhan kita Yesus. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang. Umat pemenang rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Maju berperang, maju berperang, maju-maju. Umat pemenang rebut bangsa-bangsa, bagimu. Sekali lagi katakan maju berperang, maju berperang. Umat pemenang rebut bangsa-bangsa, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja.
katakan haleluya. Ayo sama-sama katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, dari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, dari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Takkanlah bandingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yo sama-sama tepuk tangan saudara. Haleluya. Sama-sama katakan dengan iman. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Tunjuk saudaramu saudara. Kamu lebih dari pemenang. Yo sama-sama katakan kita. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Go! Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Mari umat yang lebih dari pemenang. Tepuk tangannya lebih kuat lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom para messenger Pentakosta ketiga. Mari sama-sama kita bacakan ada 5 definisi daripada Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang pernah terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian dengan Tuhan, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang kelima, yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Firman Tuhan berkata, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Biarlah sepanjang hari ini kita boleh menikmati kasih-Nya. Kita boleh
boleh menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan saudara, bahwa Dia sungguh baik bagi kita. Sama-sama nyatakan, Yesus kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Mau memuji, selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Mari sama-sama katakan semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan
selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi katakan, ku mau memuji, mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memuji, amin, ku selalu puji, kami mau menyembah Engkau Tuhan, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Kau yang layak Tuhan, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan kami sembah Kau Tuhan, kami puji Kau Tuhan. Sebab segala kemuliaan, segala hormat kami berikan kepadamu, mari sembah Dia saudara. Angkat suaramu, angkat hatimu, naikkan syukur bagi Dia. Mari lebih lagi sembah, Kau Allah yang dahsyat Tuhan, Allah yang luar biasa. Kaulah satu-satunya kami, Kau satu-satunya dalam hidup kami. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari sama-sama katakan bahwa hati kita ku
menyembahmu. Mari jemaat Tuhan katakan, ini persembahan kami Tuhan. Kami bawa ke tanah-Mu, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. Ku bawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. kami sembah Engkau Yesus. Kami sembah Engkau, ya lama Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Engkaulah satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Inna lama Shalom semuanya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Di sini Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Pada waktu Tuhan Yesus berada di bumi ini, Tuhan Yesus melayani di Yerusalem, di Yudea, dan di Samaria. Tetapi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, kita yang percaya bahkan akan melayani sampai ke ujung-ujung bumi. Jumlah mujizat yang dilakukan oleh kita yang percaya jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Hal ini berarti setelah Tuhan Yesus berada di sorga, Tuhan Yesus menyediakan pengurapan dan berkat double portion kepada kita yang percaya. Double portion bukan hanya berarti 2 kali lipat, tetapi juga berarti berlipat-lipat kali ganda. Amin. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau menerima berkat atau pengurapan double portion? Boleh angkat tangan saudara. C.D. Jacob bernubuat bahwa Pentakosta tahun 2020 tidak sama dengan Pentakosta sebelumnya. Dikatakan bahwa kita sedang memasuki Pentakosta dari Pentakosta, yaitu Pentakosta yang ketiga, di mana ini adalah pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk itulah Tuhan Yesus memperlengkapi kita dengan pengurapan double portion. Setelah Roh Kudus dicurahkan pada waktu Pentakosta yang pertama, maka salah satu tanda yang terjadi pada waktu itu adalah perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini, pengertian dari murid-murid Tuhan Yesus adalah bahwa keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi dengan adanya peristiwa Cornelius yang bukan orang Yahudi bertobat, dipenuhi dengan Roh Kudus, berbahasa roh, dan menerima baptisan air, maka dengan perdebatan yang cukup panjang, akhirnya dengan kesaksian Petrus, para rasul dan seluruh orang percaya di Yudea dapat menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Dan ini pasti akan menyebabkan perubahan paradigma dalam cara penginjilannya. Demikian pula hal ini terjadi dalam era Pentakosta ketiga ini.
Yang jelas dengan adanya pandemi COVID-19 akan terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan untuk terjadinya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Hal yang pertama adalah yang tadinya kita ibadah secara offline, sekarang berubah menjadi ibadah secara online. Tadinya kita beribadah di gedung gereja, kita bersekutu bersama-sama, bisa berjabatan tangan, saling berpelukan, menyatakan kasih kita, melakukan penumpangan tangan. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Kita memasuki new normal. Ibadah offline digantikan menjadi ibadah secara online. Terus terang, saya tidak mengerti sepenuhnya dengan adanya perubahan ini. Tapi Tuhan menyuruh saya untuk melakukan seperti apa yang terdapat dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Itulah yang saya lakukan hari-hari ini. Saya percaya justru dengan adanya perubahan paradigma dalam pelayanan ini, pasti akan terjadi penuaian jiwa yang jauh lebih besar dibandingkan pada waktu kita menggunakan cara yang lama. Hal yang kedua, untuk terjadinya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir, Tuhan berkata akan terjadi kebangkitan generasi muda. Russell Evans, gembala sidang dari Planet Shaker, Melbourne, pada tahun 2017 mendapat penglihatan tentang Indonesia. Bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan luar biasa di Indonesia. Dia melihat jutaan anak-anak muda dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Tidak kompromi terhadap dosa dan akan memenangkan banyak jiwa. Generasi anak muda ini kita sebutkan di generasi Yeremia. Awal Januari tahun 2020, para aras nasional dan para pemimpin Kristen berkumpul untuk membicarakan langkah konkret yang akan dilakukan sebagai respon terhadap komitmen para pemimpin Kristen sedunia di Swiss tahun 2017 tentang misi yang akan dikerjakan bersama-sama, di mana hal ini juga diresponi oleh Indonesia di Brastagi, Sumatera Utara pada tahun 2018. Dengan perkataan lain, ini membicarakan tentang langkah konkret yang akan dilakukan oleh seluruh gereja untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Hasil dari pertemuan para pemimpin Kristen awal Januari 2020 itu, bahwa apa yang akan dilakukan ke depan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus akan menunggu sepulangnya saya dari pelayanan di Brasil. Di Brasil, saya melayani KKR untuk generasi muda yang berusia rata-rata sekitar 24 tahun. Yang diadakan di 3 stadion besar. Jumlah yang hadir sekitar 180.000 orang. Waktu saya bertemu dengan para pemimpin di Brasil, kami sama-sama mendapatkan pengertian bahwa kegerakan orang-orang muda dunia akan dimotori oleh 2 bangsa, yaitu Indonesia dan Brasil. Katakan amin. Sepulang dari Brasil, ada 2 hal yang didapatkan. Yang pertama, gerakan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus akan dimotori oleh generasi muda. Yang kedua, kita disuruh berpuasa dari tanggal 1 Maret sampai dengan 9 April selama 40 hari. Dan dilanjutkan sampai dengan 30 Mei. Jadi total kita berpuasa 91 hari. Setelah 1 hari kita berpuasa, tepatnya tanggal 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa COVID-19 masuk ke Indonesia. Mulai saat itu kita merasakan bagaimana Tuhan memproses gerejanya. Kita dibersihkan, dimurnikan, ditata ulang oleh Tuhan. Kita memasuki new normal, dimensi yang baru, paradigma yang baru dalam pelayanan. Semua ini untuk mempersiapkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pada suatu hari ketika saya sedang membaca 1 Raja-Raja 20
ayat 13 sampai dengan 22. Tiba-tiba saya menerima WhatsApp dari Bapak Peter Faraknimela. Saya diminta untuk membagikan apa yang ada di dalam hati saya untuk generasi Yeremia pada acara live streaming Generasiku Bangkit yang kedua dengan tema Finishing a Great Commission pada tanggal 26 Juni 2020. Terus terang saya kaget, surprise. Sebab kalau kita membaca ayat-ayat dari 1 Raja-Raja ayat 20, ayat 13 sampai dengan 22 itu menceritakan tentang seorang nabi yang datang kepada Ahab, Raja Israel, untuk menyampaikan pesan Tuhan bahwa Tuhan akan menyerahkan musuh mereka, yakni orang-orang Aram yang sedang mengepung Samaria. Ahab bertanya, siapa yang akan membantu untuk melawan musuh yang begitu besar itu? Nabi itu menjawab, orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah yang jumlahnya hanya 232 dari 7.000 orang Israel. Orang-orang muda ini yang akan menyerang lebih dulu. Orang-orang muda yang jumlahnya 232 ini yang diikuti oleh para prajurit menghancurkan orang-orang Aram. Pada saat itu Tuhan berbicara kepada saya bahwa untuk ke depan ini generasi Yeremia yang harus memimpin peperangan rohani untuk penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Ini merupakan suatu paradigma baru dalam pelayanan. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injilmu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Menteri Agama memberikan pengarahan dalam pembukaan kembali ibadah secara offline bahwa anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap COVID-19 dilarang beribadah di gereja. Saya percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi Tuhan sedang berbicara harus ada pergantian generasi. Tuhan seolah-olah memaksa agar generasi lansia mendelegasikan atau menyerahkan tugas mereka kepada generasi muda. Ini merupakan perubahan paradigma dalam pelayanan. Elisa adalah nabi muda yang mewakili generasi muda yang akan dipakai Tuhan untuk tugas yang lebih besar. Pada waktu itu Elia disuruh oleh Tuhan mengurapi Elisa untuk menjadi nabi menggantikan dia. Pertama, Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Ini berbicara tentang memberikan otoritas menjadi seorang nabi. Yang kedua, Elisa menjadi pelayan Elia. Elia juga menjadi bapak rohani yang mementor Elisa. Elisa sangat setia kepada nabi atasannya, sehingga Elisa dikenal sebagai yang dahulu melayani Elia. Yang ketiga, Elisa terus mengikuti Elia kemanapun dia pergi. Elia ke Gilgal, Betel, Yericho, Sungai Yordan. Elisa terus mengikuti meskipun dilarang oleh Elia.
Waktu menyeberang sungai Yordan, Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biar aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Elia berkata, "Yang kau minta ini adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Ternyata Tuhan mengabulkan permintaan Elisa. Dia melihat waktu Elia diangkat. Elisa mendapat 2 bagian dari roh Elia, double portion. Arti daripada 2 bagian roh Elia atau double portion adalah, yang pertama, Elisa sebagai anak rohani yang sulung dari Elia menerima warisan 2 kali lebih banyak dibandingkan dari anak-anak rohani lainnya. Elisa mohon kepada ayah rohaninya untuk memberikan wibawa seorang nabi yang lebih besar kepadanya, supaya Elisa bisa melanjutkan pelayanan Elia. Yang kedua, dalam hal mujizat, Elia melakukan mujizat sebanyak 7 kali, sedangkan Elisa melakukan 14 kali, di mana 1 kali setelah Elisa meninggal, tulang-tulangnya bisa membangkitkan orang yang mati. Peranan Elisa sebagai nabi terhadap raja-raja Israel lebih banyak dibandingkan Elia. Elia sebagai nabi pada zaman Raja Ahab saja. Sedangkan Elisa sebagai nabi dalam zaman Raja Yoram, Yehu, Yoahas, Yoas. Jadi, untuk mendapatkan pengurapan atau berkat double portion, Elisa melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Elisa menerima jubah Elia, yang artinya mendapatkan otoritas untuk pelayanannya sebagai nabi. Yang kedua, Elisa setia kepada bapak rohaninya. Yang ketiga, Elisa pergi ke Gilgal. Gilgal adalah tempat di seberang sungai Yordan, di mana laki-laki yang belum disunat, mereka disunat di sini. Disunat berbicara tentang lepas dari keinginan daging dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma 8 ayat 6. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roma 8 ayat 13. Yang keempat, Elisa pergi ke Betel. Betel adalah tempat perjumpaan Yakub dengan Tuhan secara pribadi. Kita harus menjaga agar setiap waktu hidup kita senantiasa dipenuhi oleh hadirat-Nya, sehingga kita selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Yang kelima, Elisa pergi ke Yeriho. Yeriho adalah kota pertama di tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk direbut. Tembok Yeriho roboh setelah sangkakala ditiup dan orang Israel bersorak-sorai. Ini berbicara tentang kuasa dari pujian dan penyembahan. Tuhan menciptakan manusia agar manusia memuji dan menyembah Tuhan. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus banyak memuji dan menyembah Tuhan. Meskipun ini tidak mudah, karena kita melihat keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Kita harus melakukan seperti apa yang Daud lakukan dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Di mana Daud berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Memang kita kadang-kadang harus memaksa jiwa kita untuk memuji Tuhan dengan selalu mengingat kebaikan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami ketakutan, kebingungan, depresi, terdampak krisis ekonomi, sakit karena COVID-19. Mari kita selalu mengingat kebaikan Tuhan. Saya mau katakan sesuatu kepada saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, apapun yang masalah saudara hadapi, saudara harus tahu satu hal, bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dia sangat-sangat mengasihi saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal, enak maupun tidak enak. Sebab inilah yang dikehendaki Allah
dalam Kristus Yesus bagi kita. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Yang keenam, Elisa pergi ke Sungai Yordan. Sungai Yordan adalah tempat di mana mujizat dialami oleh Naaman yang sembuh dari penyakit kustanya. Kunci kesembuhannya adalah kerendahan hati, yaitu dengan bersedia membenamkan diri 7 kali dalam Sungai Yordan. Sungai Yordan adalah tempat di mana Tuhan Yesus dibaptis. Roh Kudus dalam bentuk burung merpati turun atas Tuhan Yesus. Terdengar suara dari sorga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Sungai Yordan adalah tempat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sungai Yordan menjadi kering ketika kaki para imam yang mengangkat tabut Allah masuk ke dalam air. Kemuliaan Tuhan ini terjadi karena mereka percaya dan melakukan kehendak Tuhan meskipun tidak masuk akal. Sekali lagi, saya mau bertanya kepada saudara, ada berapa banyak yang mau menerima pengurapan dan berkat double portion? Angkat tangan saudara. Ada 8 hal yang harus kita lakukan kalau mau mendapatkan pengurapan atau berkat double portion. Yang pertama, menerima tugas yang diberikan oleh Tuhan dengan sukacita. Yang kedua, setia kepada atasan kita, pembimbing rohani kita, bapak rohani kita. Yang ketiga, melepaskan keinginan daging dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang keempat, usahakanlah setiap waktu kita dipenuhi dengan hadirat-Nya, agar kita senantiasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Yang kelima, dalam segala situasi kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Yang keenam, hidup dengan kerendahan hati. Yang ketujuh, hidup menjadi orang yang dikasihi dan berkenan kepada Tuhan. Yang kedelapan, percaya akan segala perintah Tuhan meskipun tidak masuk akal. Saya mau berdoa agar saudara mendapatkan pengurapan dan berkat double portion. Mari angkat tangan saudara dan nyanyikan nyanyian ini bersama saya. Anointing, follow me. Anointing, follow me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Anointing,
angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara, mari kita angkat tangan saudara. Urala bala 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 bala. Urala bala bala bala. Uria berbahasa roh. Urala bala 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 bala. Uria la la bala 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 bala. Ora bala bala. Tuhan curahkan pengurapan-Mu. Pengurapan double portion. Pengurapan double portion. Berkat double portion. Terima. Urala basikala la bala. Terima. Uria la la bala 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 bala. Pakai anak-anak-Mu Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Dengan pengurapan double portion, mereka akan melakukan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima. Urala bala bala bala. Oh, berkati anak-anak, berkati mereka semua Tuhan. Kau menyembuhkan yang sakit. Terima kesembuhan. Terima. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau tegur kalau kami salah. Engkau mengurapi kami, Engkau sembuhkan kami ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu masing-masing introspeksi. Sudah masing-masing berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan, dan Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Tuhan ampuni anak-anak-Mu. Ampuni mereka ya Tuhan. Ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara. Mari ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan.
Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih Tuhan yang tak habis-habisnya dalam hidup kami. Setiap hari selalu baru Tuhan kasih-Mu bagi kami. Bahkan rahmat-Mu Tuhan selalu Tuhan baru dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Buat hari Minggu ini kami masih boleh beribadah. Sebagaimana kami ada saat ini, itu bukti kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih saat ini kami mau berdoa Tuhan. Buat para pemimpin rohani kami. Kami berdoa Tuhan, buat ya Tuhan Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo sebagai gembala pembina kami. Tuhan berkati hamba-Mu ini, pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami berdoa pengurapan dari Allah turun atas hamba-Mu. Kami berdoa Tuhan perlindungan, penyertaan Tuhan sempurna buat hamba-Mu. Begitu juga buat keluarganya Tuhan, bahkan juga keluarga besarnya. Tuhan juga memberkati Tuhan keempat wakil gembala pembina kami Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan yang sama seperti Engkau memberkati gembala pembina kami. Berikan kesatuan hati, berikan roh yang unity, berikan terus ya Tuhan pengurapan yang lebih lagi dahsyat buat keempat wakil gembala kami Tuhan. Engkau memberkati dengan kekuatan kesehatan, Engkau memberkati dengan penyertaan Tuhan yang sempurna, baik buat ya Tuhan keempat wakil gembala kami. Demikian juga Tuhan buat ya Tuhan keluarga dan keluarga besarnya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati juga gembala CK kami ya Tuhan, Bapak Dr. Timotius Hardono dan juga Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Indri Tuhan, Indrawati Kabul. Tuhan berkati Tuhan hamba-hamba-Mu ini, pakai lebih dahsyat lagi dalam pelayanannya, pakai lebih dahsyat lagi Tuhan untuk boleh memenangkan banyak jiwa Tuhan. Tuhan berkati Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan dengan kesehatan, pengurapan yang lebih dahsyat lagi. Engkau berkati dengan penyertaan yang sempurna, baik ya Tuhan keluarga maupun juga keluarga besarnya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati ketiga wakil gembala Tuhan CK5, Bapak Tuhan Profesor Sasmoko, Bapak Antonius Tono dan juga Tuhan Bapak Pendeta Tuhan Haryo. Tuhan Kau memberkati dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna buat mereka. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, Tuhan memberikan kesehatan buat mereka semua Bapa. Kami berdoa Tuhan sebagai para pengerjanya, kami mengangkat tangan kami Tuhan, mengurapi Tuhan, memberkati mereka Tuhan hamba-hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, dan terkhusus ya Tuhan buat ya Tuhan hamba-Mu Tuhan yang ada saat ini Tuhan, gembala cabang kami di Miracle Service Cibubur. Engkau memberkati Pak Anton Tuhan, apa yang dia perbuat dia lakukan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanannya. Tuhan sertai, Tuhan memberkati, penyertaan Tuhan sempurna buat gembala kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa saat ini Tuhan buat bangsa Indonesia. Kami bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu.
Tuhan Engkau mengasihi bangsa ini, Engkau memberkati bangsa ini Tuhan. Tuhan berkati bangsa Indonesia ini Tuhan, dari mulai Sabang sampai Merauke, dari mulai Sangita Laut sampai Pulau Rote, setiap pulau-pulau yang kecil, pulau-pulau yang terpencil, Tuhan memberkati Tuhan bangsa ini. Setiap suku-suku bangsa yang ada di bangsa Indonesia, Tuhan memberkati. Kami percaya di era Pentakosta ketiga ini, pemulihan pasti terjadi buat bangsa Indonesia. Penuaian jiwa yang dahsyat akan terjadi buat bangsa Indonesia. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Kami berdoa saat ini roh Tuhan tercurah buat bangsa Indonesia, memberkati bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa. Di saat-saat ini Tuhan, saat kami menangani Tuhan pandemi COVID-19, Tuhan kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa buat para pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, mereka yang duduk ya Tuhan di legislatif, di eksekutif maupun di yudikatif. Tuhan berkati mereka. Bahkan pemerintahan sampai terkecil pun Tuhan memberkati. Sampai ke kelurahan, RT, RW Tuhan memberkati. Mereka yang ada Tuhan bertugas di gugus depan untuk penanganan COVID-19 ini. Tuhan penyertaan Tuhan sempurna buat mereka. Berikan kesehatan yang sempurna, berikan kekuatan yang sempurna buat mereka. Berikan ya Tuhan, supaya mereka juga bekerja dengan giat Bapa. Tuhan kami percaya semua dalam perlindungan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, COVID-19 dan juga resesi ekonomi pergi dari Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, COVID-19 dan resesi ekonomi diam dan tenanglah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini kami umat-Mu Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengaku atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya Engkau mengampuni setiap kami. Engkau akan memulihkan bangsa ini, membawa bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang diberkati. Generasi yang ada di bangsa Indonesia ini akan menjadi generasi Yeremia, generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, generasi yang itu tidak kompromi terhadap dosa, generasi yang mau berdoa buat setiap jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jadikan bangsa Indonesia ini menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain juga. Terima kasih Bapa. Kami berdoa saat ini Tuhan, mengangkat tangan kami. Kami berdoa buat jemaat yang ada Tuhan di Miracle Service, terkhususnya juga Tuhan Miracle Service CK5 Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat yang ada. Tuhan memberkati Tuhan setiap kami. Apa yang menjadi pergumulan mereka, persoalan mereka, masalah mereka, kami percaya Tuhan mengetahuinya. Tuhan turun tangan untuk menolong setiap kami, memberikan solusi atas setiap masalah, problema yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, Engkau satu-satunya Allah, tempat kami berharap, tempat kami datang untuk meminta tolong. Untuk itu Tuhan kami berseru, Tuhan tolong setiap jemaat-Mu, Tuhan tolong setiap jemaat-Mu yang mengalami masalah, Tuhan tolong setiap kami yang ada dalam pergumulan. Tuhan akan jawab setiap doa kami. Apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi doa kami, Tuhan dijawab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan saat ini buat setiap pengerja yang ada, setiap hamba-hamba Tuhan yang ada yang sudah melayani di hari Minggu ini Bapa, baik itu gembala rayon, gembala cabang khusus, gembala cabang maupun gembala ranting. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada saat ini melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan kami berdoa memberkati mereka. Apa yang kami lakukan, kami perbuat dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, Tuhan Yesus akan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Dan kiranya
Mari lebih lagi saudara dengan imanmu. Katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan berdua daerahku dan kiranya dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. haleluya. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.